bersama-sama beribadah di gedung gereja, tapi kita tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Pemberitaan firman Tuhan bagi kita saat ini, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini, serta seluruh jemaat-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membawakan kita dalam satu tema untuk memahami firman Tuhan kita saat ini, yaitu membangun relasi dengan Allah dan Allah dimuliakan. Berbicara dengan memuliakan Allah, ada satu sikap yang harus kita lakukan, dan sikap inilah yang menjadi acuan, yang menjadi pedoman orang-orang percaya. Kembali kita dalam realitas hidup kita ini, sakit, bahkan sampai meninggal dunia, itu merupakan peristiwa manusiawi, peristiwa yang harus dihadapi oleh setiap kita manusia. Oleh karena itu, siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah mengalami duka cita? Kita semua pasti pernah mengalaminya. Dan ini pun dialami oleh Marta dan Maria, di mana mereka kehilangan saudara mereka, yaitu Lazarus, karena sakit. Tetapi di sini kita dapat melihat, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kedekatan. Ada kedekatan dari Maria, Marta, dan Lazarus, di mana mereka dekat dengan Tuhan. Dan pada saat mereka mengalami pergumulan ini, mereka minta dan mencari Tuhan. Dan ini mereka lakukan dengan cara mereka mengirimkan pesan kepada Yesus pada saat itu, supaya Yesus mau datang kepada mereka yang sedang berduka bersama itu. Artinya di sini mereka mencari kekuatan, mereka mencari penghiburan, dan mereka juga menginginkan Tuhan menguatkan mereka. Satu hal yang sangat menarik di sini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, apa yang mereka lakukan pada saat mereka mengalami pergumulan, pada saat mereka mengalami duka saat itu? Mereka mengambil satu sikap, dan sikap inilah yang membawa mereka pada akhirnya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-40 dari firman Tuhan dikatakan, karena mereka percaya, karena mereka taat kepada Allah, dan pada akhirnya Allah pun menunjukkan kuasanya. Dan disinilah dapat melihat dalam realitas hidup kita bahwa ada yang tersirat dan ada yang tersurat. Dan Tuhan Yesus itu sebenarnya mencintai kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sebenarnya. Tuhan Yesus itu menginginkan kita datang kepadanya dalam setiap pergumulan hidup kita. Apalagi kita menghadapi pergumulan. Menghadapi pergumulan, menghadapi duka cita, menghadapi tantangan hidup. Jangan kita berpikir Tuhan itu tidak baik dengan kita. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan inginkan di kita semua. Kita harus berpikir bahwa kematian, duka, dan setiap pergumulan hidup kita itu merupakan sarana bagi kita. Sarana bagi kita untuk mengembangkan iman kita. Karena ia sarana, ia merupakan cara, ia merupakan jalan bagi kita semua. Kita diajak supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Contohnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, bagaimana di sini kita dapat bersama-sama melihat bahwa sarana pergumulan, sarana sakit penyakit, dan sarana duka yang kita alami itu sebenarnya ingin menumbuhkan iman kita. Jangan kita berpikir bahwa setiap sakit, setiap pergumulan itu merupakan kutukan dari Tuhan. Jangan, Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Kita juga jangan berpikir bahwa setiap sakit, pergumulan, tantangan hidup itu merupakan hukuman dari Tuhan. Jangan berpikir hukuman Tuhan. Tapi kita melihat itu adalah sebagai cara ataupun sarana mengembangkan iman kita kepada Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang kita lakukan. Kita dapat belajar dari Maria dan Marta pada saat mereka menghadapi peristiwa pergumulan saudara mereka Lazarus yang sakit dan bahkan meninggal. Mereka mengambil satu sikap, mereka datang kepada Tuhan. Mereka mencari kekuatan yang datang daripada Tuhan, dan mereka menginginkan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan pun mengatakan bahwa melalui setiap sakit penyakit ini nama Tuhan dimuliakan. Artinya Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan yang jadi. Makanya kita jangan berpikiran negatif bahwa setiap pergumulan, setiap penyakit itu adalah hukuman. Kutukan tidak. Tetapi melalui itu kita diajak untuk mengembangkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apalagi situasi yang kita hadapi saat ini, di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, virus corona ini, di mana kita hidup di tengah-tengah dunia nyata kita. Tuhan berikan hikmat bagi kita. Apa hikmat Tuhan itu? Saya ingin mengajak kita, hikmat yang Tuhan berikan kepada kita itu bekerja dan berdoa. Artinya apa? Bekerja. Kita harus bekerja dan berusaha untuk hidup, walaupun hidup adalah milik Tuhan. Sebari kita hidup ini, kita juga harus ada upaya dan sikap menghadapi pergumulan kita, menghadapi virus corona ini. Bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan lembaga terkait, bersama-sama dengan gereja, kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini supaya tidak meluas, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Dan disinilah dikatakan bekerja, berhikmat. Bukan berarti kita takut, bukan berarti kita kalah dengan corona, bukan berarti kita menyerah dan keadaan. Tuhan berikan kita hikmat untuk melawan semuanya itu. Jangan kita berpikir kita kalah Bapak Ibu, tidak. Dengan hikmat Tuhan kita melawan sebenarnya. Dengan hikmat Tuhan kita memutus mata rantai itu sehingga hidup ini boleh memuliakan Tuhan. Jangan kita mati sia-sia. Tuhan menginginkan kita hidup ini untuk memuliakannya. Oleh karena itu bekerja ini berusaha untuk hidup, walaupun hidup milik Tuhan. Dan dengan demikian kita harus melakukan upaya bersama dengan pemerintah, bersama dengan lembaga gereja, bersama dengan lembaga yang resmi terkait dengannya. Kita memutus mata rantai ini dan kita juga melakukan pola hidup sehat. Yang kedua, berdoa. Artinya berdoa ini adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di mana saat ini semua mata manusia, semua manusia ini tertuju dan mencari Tuhan pada saat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita diajak katanya. Dan kita juga diingatkan bahwa kita ini terbatas, bahwa kita ini tidak berdaya, bahwa kita ini lemah. Kita mencari Tuhan, makanya kita berdoa mencari Tuhan. Dan selaku orang-orang percaya, kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita menghadapi situasi ini. Makanya melalui firman Tuhan bagi kita saat ini, sikap yang harus kita lakukan menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan ini adalah kita harus membangun relasi dengan Allah. Dan juga kita memuliakan Allah, apalagi pada saat ini kita menghadapi peristiwa pandemi COVID-19, virus corona ini. Hadapilah dengan bekerja, berusaha, melakukan pola hidup sehat, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Dan biarlah pada masa Prapaskah ini, dan kita memasuki minggu sengsara yang ke-6, kita mengimani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Untuk firman Tuhan.